السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الهدى والتقى. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية. وقال تعالى في آية أخرى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك. Salat subuh dalam kondisi berjamaah, dan ini merupakan ibadah yang paling utama dalam kehidupan. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan kita akan menyambut bulan kelahiran beliau, dan orang Islam di mayoritas tempat akan memperingati dan merayakannya. Beliau merupakan sosok teladan, sosok pimpinan, bahkan menjadi kepala keluarga yang berhasil dalam kehidupannya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang mana dedikasi, kontribusi dan perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat dan keluarga Nabi dalam membantu perjuangan Islam, dalam membantu Rasul menegakkan syariat Islam kalimah thayyibah, sudah terbukti dan tidak akan dihapus oleh zaman, akan berbekas dalam hati kita semua umat Islam. Yang kita hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid Al-Muttaqin Hagutungo. Yang kita hormati BKM, pengurus, dan tentunya yang kami hormati seluruh jamaah SMS Syiar Muhibbah Subuh, di mana dengan berkat adanya wadah ini sehingga hari demi hari di Kota Luxmawe makin mercusuar, dan wadah inilah yang mengambil salah satu andil untuk memperbaiki karakter, akhlak, etika dan attitude para masyarakat, khususnya yang berada di Kota Luxmawe, semoga umumnya di Aceh. Jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita iktikaf terlebih dahulu ikhlas, supaya duduk kita pada subuh yang berbahagia ini akan bernilai di sisinya Allah. Hamba Allah orang syi'lun. Institut terkecil dari kehidupan manusia adalah diawali dari keluarga. Keluarga itu merupakan sebuah instansi yang paling dasar, yang paling awal, sehingga Rasul pernah berkata dalam sebuah hadisnya, Al-Baitul Madrasatul Ula. Rumah itu merupakan tempat pendidikan pertama kepada anak-anaknya kita, kepada generasi penerus bangsa, kepada orang-orang yang ingin melihat dunia, maka rumah itulah tempat belajar mereka pertama. Siapakah gurunya? Tentunya kedua orang tua kita. Ada ayah dan ada ibu. Kalau kita lihat terhadap perjalanan dan kontribusi yang menjadi guru dalam kehidupan seorang anak, lebih banyak diperankan oleh seorang ibu.
maka ibulah yang akan mampu mendidik anaknya saat mereka waktu kecil. Kalau sudah dewasa nantinya, bisa saja mereka akan belajar kepada ayahnya. Apa yang ingin kita sampaikan hamba Allah? Keberhasilan seorang anak, keberhasilan seorang manusia, keberhasilan seseorang dalam kehidupannya, ini sangat ditentukan oleh bagaimana pendidikan keluarga yang disuguhkan di rumahnya, bagaimana karakter orang tuanya, bagaimana karakter ayahnya, bagaimana karakter ibunya. Itulah yang akan menentukan keberhasilan mereka kalau mereka meranjak dewasa nantinya. Hari ini banyak yang kita rasakan hamba Allah. Ada anak-anak yang kadangkala sudah tidak benar kehidupannya, sudah terjebak dalam kelabing malam, sudah leluasa melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena mungkin saja saat kecil mereka terlepas, tidak ada pengawalan, bahkan tidak ada penjagaan dari kita, sehingga mereka memilih dan memilah jalannya sendiri. Saat sudah remaja, saat sudah dewasa, kalimat yang kita utarakan adalah sangat sayang terhadap kehidupan anak kami yang tidak tahu menahu terhadap kehidupan, terhadap ilmu pengetahuan agama. Kenapa demikian? Karena saat kecil mereka kita abaikan. Sedangkan hal yang dipraktekkan oleh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim seorang ahli hikmah. Apa makna hikmah? Mengeluarkan kalimat-kalimat yang bijaksana sebanyak 12.000 kalimat. Masa Nabi Allah Daud, sebelum Nabi Allah Daud diutus oleh Allah, Luqmanul Hakim merupakan seseorang yang bahkan hampir sederajat dengan para nabi. Beliau mengeluarkan fatwanya. Beliau dijadikan sebagai seorang manusia yang takjub para malaikat. Beliau mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah. Namun apa yang pertama beliau sampaikan? Saat Luqmanul Hakim menyampaikan kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, dengan kalimat yang lembut beliau sampaikan, ya bunayya, wahai anakku, dengan kalimat panggilan kemesraan, panggilan kesayangan. Dan yang harus tahu ya ni watebut dengan kalimat-kalimat yang indah urang silun. Nyona urang si kadangkala nanane gak gebu. Ismail atau Ibrahim atau nama-nama yang lain Muhammad. Namun watege si ura-ura gam ho kaja. Maka wajar saat besar dia tidak pernah merasakan panggilan yang indah dari orang tuanya. Nyo maah cakap mi tanyo-tanyo ya indang kadangkala kon gam dah. Watai jah ada anak jin dah. Maka watai ura wajar gadah tapi kaji ke jin doa urang si. Yang perlu kita perhatikan dari panggilan saja menentukan kebaikan seseorang anak. Luqmanul Hakim memanggil kepada anaknya ya bunayya. Ya bahasa katanya adik, abang, ananda, anak lun. Itu kalimat yang kita suguhkan dalam kehidupan mereka. Saat mereka ingin berbuat jahat, saya dimanjakan oleh orang tua di rumah. Orang tua saya sangat lembut. Maka karakter yang terbentuk dalam kehidupan mereka adalah karakter-karakter yang kita suguhkan. Dengan ya bunayya. Tasghir isfaq, panggilan bagi anak ubud dengan penuh kelembutan. Apa nasihat pertama yang ditawarkan oleh Luqmanul Hakim? La tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah, jangan engkau duakan Allah. Inna syirka la dhulmun azim, kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Itu yang pertama dididik oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya yang masih kecil. Mantengku pujud ta doktrin anak katanya wateu but. Hai anak min umur 2 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Tak pegah ju Allah, sidro Allah yang Maha Esa. Mereka belum mampu mencerna bagaimana kondisi zatnya Allah, bagaimana hal-hal yang sifat-sifat yang wajib kepada Allah. Artinya apa? Kita memang harus mendoktrin kepada anak-anak kita yang masih kecil
la tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah. Itu pendidikan yang pertama. Yang kita lakukan sekarang, anak-anak gedanyo sedang terjangkit, bahkan kita semua sedang terjangkit dengan virus nomofobia. Apa itu nomofobia, Ustaz? Orang-orang yang terpikat hatinya dengan gadget ataupun HP. Nah, orang tahu ciri-ciri Ustaz apabila kita sudah terjangkit dengan virus nomofobia. Hana HP hitutah. Saat kita bangun subuh, yang kita cari adalah handphone. Bahkan ada orang laki-laki atau perempuan mat HP li pasangan nya nati muduk-duk jantung kai baca rahtiake KB kamati ke. Itu sudah terjangkit dengan nomofobia. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh beberapa tokoh, alhasil 56% di Inggris Raya sudah terjangkit nomofobia tahun 2019. Siapa konsumennya? Siapa orang-orang yang terjangkit virus tersebut? Dominan orang muda dan dewasa yang masih muda. Artinya orang-orang remaja yang baru beranjak dewasa. Kita lihat kalian orang-orang ayah-ayah gedanya jamun. Hana mentinggal ke PHP. Bahkan tajuk tinggai kerau. Sebagai contoh ayah ulun tuan baru. Lun me kenau lu kadua uro hino baru tinggal. Hayah HP yang geblo oleh abang patah mupuduk pun kagak ada. Artinya apa? Memang benar seperti survei yang mereka buat. Alhasil yang terjangkit dengan nomofobia adalah anak-anak muda dan orang-orang yang baru meranjak dewasa. Ada sebuah cuitan, ada sebuah opini yang disampaikan oleh beberapa orang. Wadah tajak menjamai rumah ngon-ngon tu merempok tapi kerorod. Sedangkan kawan kita itu punya anak. Kadangkala anak tersebut tidak keluar dari kamarnya. Kenapa? Sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan tontonan gadgetnya. Itu merupakan virus dalam kehidupan kita. Sehingga dari sekarang harus gedanyo PJU. Bahkan mana anak gedanyo Ustaz terjangkit dengan virus nomofobia. Watai klik yohubud di jamun. Kendot tajuk. Kan susu tapi HP supaya tenang kehidupan kita. Bacut-bacut sehingga mereka ketagihan, sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri. Itu kesalahan yang kita lakukan sehingga sekarang harus kita tanggung akibatnya. Maka solutif, cok bengoh me baca jemaah. Cok bengoh me masjid. Watai subuh-subuh minggu ke depan GPS di Masjid Al-Ikhlas. Bangunkan dia, kita bawa ke tempat jamaah. Minggu depan di Masjid Al-Munawwarah kita bawa anak-anak kita untuk ikut berjibaku merasakan atmosfer subuh sehingga mereka terlepas sedikit demi sedikit dari virus nomofobia yang sedang menggerogoti tempat-tempat kita di Indonesia, di Aceh dan tidak terkecuali di Kota Lok Semawe. Orang nak pegah kadang-kala. Tengku anak kamu hanapa? Saat kita ingin berkata bahwa anak kita tidak benar, lihat dulu apa yang sudah kita didik dalam kehidupan mereka. Ada anak-anak yang tidak benar membangkang orang tuanya. Itu sangat mengambil andil dari kehidupan orang tuanya. Mana contohnya? Kan'an murka kepada Nabi Allah Nuh. Kenapa? Karena Kan'an memiliki seorang ibu yang juga kafir kepada Nabi Nuh. Tidak mau mengikuti ajaran tauhid, yakni agar agama yang dibawakan oleh Nabi Allah Nuh. Saat Nabi Nuh berkata dalam ayatnya, dalam firman Allah, Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersamaku. Apa jawabnya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang akan mampu menjauhkan diriku dari banjir yang dihadirkan oleh Tuhanmu, kata anaknya Nabi Nuh. Kenapa? Karena ibunya tidak taat kepada Allah. Ada contoh yang lain, maling kundang. Ada contoh yang lain,
yang mana anak-anak ini ditempah oleh tangan seorang orang tua yang tidak benar sehingga melahirkan generasi yang tidak baik. Namun ada contoh yang menjadi solusi dalam kehidupan kita. Siapa mereka? Ada Nabi Allah Ismail, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad dan para anbiya lainnya yang mana mereka menjadi anak sekaligus contoh teladan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memiliki orang tua yang sangat bijak, terutama orang tua perempuan. Nabi Ibrahim secara logika beliau tidak mungkin menganut agama tauhid, yakni agama Islam. Kenapa? Ayahnya pencipta berhala, produsen berhala, yaitu Hazar. Tetapi karena beliau memiliki seorang ibu yang bernama Umailah, yang sangat taat kepada Allah, sehingga mendidik Nabi Allah Ibrahim untuk mencari Tuhannya sendiri. Yang menjadi musuh Azar untuk gebancu berhala, yaitu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang sangat peduli terhadap pendidikan anaknya. Lahirlah Nabi Allah Ibrahim. Yang muda-muda yang belum kawin, walaupun dominan jamaah SMS kalau kawin mendung. Yang muda-muda kalau kawin minta urinang bepah. Tanya juga anak-anak yang darah-darah asai tengku, asai mengerti agama aja nak popo. Man Ustaz haik ke pernah jelame hanapu dua-dua manyam netulak ajule. Insyaallah hante bahagia geroi. Oh bengah lagi wajih yang pugau tanya untuk jamaah masjid, pasti kita akan merasa terenyuh. Maka pilihlah generasi-generasi terbaik untuk kita jadikan calon bagi anak kita, yang mana di tangan mereka lah akan mampu melahirkan generasi terbaik dalam kehidupan kita. God urinang, God anak miat. Menyaurinang hanapa, ejit God uragam. Berpotensi generasi kita akan menjadi generasi yang porak-poranda. Nanturi Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, bahkan seorang tokoh yang sering disebutkan merupakan presiden ketiga, yaitu Habibie. Beliau semua yang sudah kita sebutkan namanya tadinya sangat besar diambil andil oleh ibunya. Nabi Imam Asy-Syafi'i lahir dalam kondisi yatim, hana ayah. Tetapi ibunya sangat peduli terhadap pendidikan Imam Asy-Syafi'i. Saat kecil melihat beliau sudah bisa menghafal Al-Quran, diantarkan ke tempat guru-gurunya yang berada di sekeliling kehidupannya. Sehingga suatu waktu diambil Imam Asy-Syafi'i dibawa ke Madinah. Setiba di Madinah berjumpa dengan Imam Malik. Ibunya pernah berkata, "Ya Syafi'i, aku relakan dirimu untuk menempuh ilmu pengetahuan agama. Kita akan berjumpa di akhirat kelak." Nyatanya watena anak tertajuk udayah, tiuro 18 ke tak tahu. Karu dengan pengurus dayah, karu dengan mudir dayah, karu dengan munazamah. Kenapa? Setiap hari yang datang ke posko adalah kita. Padahal Imam Asy-Syafi'i dulunya ibunya pernah berkata kajak june tanya tak merempok di akhirat. Demi beliau relakan anaknya dalam menempuh ilmu pengetahuan agama. Alhasil Imam Asy-Syafi'i menjadi ulama terbesar. Disebutkan nama beliau di kota Mekah. Imam Syafi'i, ibunda Imam Asy-Syafi'i tinggal di kota Mekah. Pulang orang-orang yang ingin melakukan ibadah haji, waqala Syafi'i, waqala Asy-Syafi'i, waqala Asy-Syafi'i. Ditanyakan oleh ibunya, "Man Asy-Syafi'i? Siapa Syafi'i yang engkau maksud?" Syafi'i adalah ulama besar dari Mekah. Itu adalah anakku, kata ibunya. Suruh beliau pulang. Giwa, wate giwa le Imam Asy-Syafi'i, beliau pulang. Ulama wo kan dah, lepluh boh unta sedekah gop, lam unta tersebut ada bekalnya, yaitu mu dan segala macam. Setiba di persimpangan, geken bak murid cikalan le kesiapan maklum. Nyen tanda sudah ada akhlak. Waktu tanya orang kampung, tanya le kondisi rumah bak ada waktu. Pu yang hana, pu yang kurang, pu yang hanasib dalam kehidupan orang siklun, mak ngenayah. Sehingga kita bisa melengkapinya. Imam Syafi'i juga demikian. Saat beliau pulang setiba di perbatasan, beliau tanyakan, cikalan tiga kesiapan maklun, bet sampai apuh-apah bagi pereh katanya. Sehingga saat pulang,
Datang berjumpa utusan Imam Asy-Syafi'i dengan ibundanya. Ditanyakan, apa yang Imam Asy-Syafi'i bawa pulang? Oma, harta luar biasa, cukup banyak, 30 ekor onta penuh dengan emas. Aku tidak membutuhkan hartanya. Yang kubutuhkan adalah ilmunya. Sehingga kabar tersebut tiba ke Imam Asy-Syafi'i. Gecok harta mandum ke sedekah kepada orang. Gewodro saat berjumpa dengan ibunya. Apa yang engkau bawa pulang? Ilmu dan adab. Itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan anak kita orang silun. Berikan pemahaman ilmu kepada mereka. Berikan, suguhkan pemahaman-pemahaman akidah kepada mereka. Saat besar, mereka pasti akan menjadi generasi yang tidak akan membangkang ataupun paradok dengan pendapat yang kita keluarkan. Ronyo menyatanya Anda praktekkan sebagaimana yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran, maka yakinlah akan lahir generasi-generasi yang tidak beriman, yang tidak berakhlak di masa yang akan datang. Allah berpesan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah anakmu, jagalah dirimu dari api neraka. Ahli keluargamu. Dalam tafsir As-Suyuti, dalam tafsir Hasyiah Sawi, Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa makna ahli di sana adalah al-aulad, yaitu anak-anak, wan nisa, perempuan. Perempuan siapa? Istri-istri kita. Itulah yang harus kita jaga. Orangnya yang berbicara jaga keluarga gop kahe pulang jamun yang akhirnya orang silun. Maka tugas kita yang dibebankan oleh Allah adalah jagalah anak kita sendiri, baru kemudian kita ambil andil untuk kepengurusan orang lain. Terutama anak yang merupakan tanggung jawab kita. Bagaimana yang harus kita terapkan dalam kehidupan mereka? Dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir As-Suyuti, baik Jalalain ataupun Hasyiah Sawi, disampaikan bahwa bi taatillah, dengan taat kepada Allah dan menjauhkan segala kemaksiatan. Itulah pendidikan pertama yang harus kita terapkan dalam kehidupan anak kita. Dalam sebuah tafsir dalam sebuah pendapat dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna qu anfusakum addibuhum wa allimuhum, berikan pendidikan karakter kepada mereka. Pu yang perlepon penuh akhlak. Wateu but anak mit penuh akhlak lek anak mit. Bagaimana cara memberikan akhlak kepada mereka? Contohkan. Be tanya ohoro temuna. Be ohoro tanya ngan ma promoh ngelakoi ke anak umpaki ma McDonald tiuroi ke anak. Sehingga mereka akan mencari jalan sendiri ataupun mengikuti jejak kita. Panggilan kemesraan harus kita hadirkan dalam kehidupan di depan anak kita. Nyo be tahui promo tu dengan kalimat-kalimat yang hanagot. Budaya-budaya itu sudah bisa kita hilangkan. Nabi Muhammad walaupun sudah dewasa, walaupun sudah berumur, beliau saat menikah dengan Siti Aisyah, panggilan kemesraan tetap beliau ulurkan walaupun disaksikan oleh siapapun. Apa yang beliau panggilkan? Ya Humairah, wahai putih kemerah-merahan. Yuhoi kalimat-kalimat buga-buga di rumah. Manteng kudo hitam, yuhoi ya aswad. Wahai hitam. Mantanya ya gagam praktek yo depu makna kecuali permoh tanya nak kerja kena on. Yo minta hei ya aswad irmoh onde bisa saja tibulun hana kemaguan kamu tibaci. Kembali kepada topik, panggilan kemesraan itu harus kita tampilkan di depan anak kita. Kenapa? Supaya mereka bisa menggugu dan meniru terhadap kehidupan kita. Addibuhum wa allimuhum, bi akhlak ele baru juk pengetahuan agama. Itu yang dianjurkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Na'udzubillah, kejadian-kejadian pada akhir-akhir ini sangat membuat kita tragis. Ada anak yang mengasingkan orang tuanya. Ada anak yang mengantarkan orang tuanya ke panti jompo. Bahkan ada anak yang rela dan tega membunuh orang tuanya. Kenapa? Karena tidak memberikan apa yang dia mau. Pernah kejadian suatu ketika tahun 2006 di suatu tempat di wilayah kita dekat, tidak kita sebutkan namanya. Ayahnya distributor sabu-sabu.
Anaknya juga distributor sabu-sabu, dua ranah yang berbeda. Artinya saling bersaing untuk mencari pelanggan. Tiba-tiba suatu ketika itu bahwa ayah ji gena mita pelanggan di sektornya. Semeno, yak mita konsumen, yak mita pelayan pelanggan atau jatah anu langganan anu. Tiba-tiba itu wate itu siap parang untuk ipoh ya. Tiba-tiba ya haji pergi juga depu, maka sama-sama persiap parang, ngepreh-preh dalam seput tengah malam. Alhasil yang meninggal adalah ayah, yang mati adalah ayah, wajar karena ipoh liane yang masa yang manteng muda dan tegah. Cina bayangkan dari Ubud taperaya sampoka tajuk ikula, tajuk bakbet, tabibu, tadide, tiba-tiba wate raya karena hanapah pendidikan yang kita nyojo, yang poh gedanya adalah anak sendiri. Dan itu sangat banyak terjadi di luar Aceh dan umumnya di Indonesia, di dunia manapun. Maka ini merupakan kesalahan yang kadang-kala terwujud dari kehidupan kita. Hari ini dialog dengan pihak KUA, apa yang disampaikan? Kasus terbanyak di Kota Luksmawe adalah gugat cerai. Sebelumnya perceraian, sekarang gugat cerai. Artinya kerban ke kembali ke. Ini merupakan sebuah hal yang memicu terjadinya frustasi dan depresi terhadap kehidupan anak. Waktu kalian mak yang ya apa anak mi dipilih jalan road. Jadi sekarang kita tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Maka tugas kita lah untuk mendidik generasi-generasi terbaik bangsa sehingga mereka akan menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan kepada jamaah sekalian. Beberapa hal yang perlu kita ambil sebagai kesimpulan. Yang pertama, anak miet saat mereka masih kecil berikan pendidikan Islam. Doktrin bagaimana keesaan Allah menyangkut dengan zatullah. Yang selanjutnya addibuhum wa allimuhum, berikan pendidikan akhlak dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan mereka. Kalau itu kita praktekkan, maka insya Allah akan lahir generasi beriman, mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Teruslah menggaungkan syiar Muhibbah Subuh ini. Dengan inilah akan menjadi sebuah upaya kita dikumpulkan di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.